Apalagi kita manusia pemirsa, yang punya potensi yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-ayat amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya banggakan pada kesempatan sore hari ini, insya Allah saya akan membagikan cerita, dan cerita ini sangat menarik. Cerita ini patut untuk dijadikan contoh, dijadikan sebagai motivasi di dalam kehidupan kita. Jadi cerita ini boleh juga kita ambil hikmahnya dan kita amalkan. Jadi kita harus mengamalkan cerita ini mulai dari bangun pagi sampai malam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Jadi ada seekor burung, namanya burung elang. Saudara pemirsa, kita semua ketahui bahwa burung elang adalah burung yang jago untuk menerkam mangsanya. Burung elang adalah burung yang jago dalam menerkam. Coba pemirsa, saudara-saudara semua, mengadakan penelitian di suatu tempat, yang dimana tempat itu banyak sekali adanya burung-burung elang. Di situ saudara pemirsa melihat, menyaksikan, menonton, dan sambil menganalisa, memaknai, ambil pelajaran daripada burung elang tersebut. Bagaimana caranya burung elang itu menggunakan strategi untuk mendapatkan makanan atau strategi untuk mendapatkan rezeki. Saudara pemirsa, dengan cerita ini saya teringat ketika saya dulu masih berada di tempat saya, yaitu di negara Indonesia. Itu kan banyak sekali burung elang yang selalu mencari mangsa. Jadi burung elang itu terbang di atas udara sambil melihat mangsa atau sambil melihat target. Target dan mangsanya itu adalah ayam, teman-teman. Anak ayam yang sementara jalan dengan induknya ini, inilah target, inilah yang akan menjadi sasaran daripada burung elang. Jadi burung elang ini terbang di atas udara, begitu melihat anak ayam, burung elang ini langsung mendarat dan mencangkram dengan cangkram yang sangat jitu, yang sangat top, yang sangat spektakuler. Sehingga dalam genggaman tersebut bisa mendapatkan makanan, dan makanan itu dibawa untuk diberi makan kepada anak-anak daripada burung elang ini. Teman-teman pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat saya hormati, saya banggakan. Bayangkan teman-teman, burung elang saja jago untuk menggunakan strategi dalam mendapatkan makanan atau dalam mencari rezeki. Apalagi kita manusia, padahal burung elang ini juga merupakan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Manusia juga sama, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Tetapi saudara pemirsa, perbedaan antara burung elang dengan manusia atau hewan yang disebut dengan burung elang ini, perbedaan dengan manusia ini sangat jauh berbeda pemirsa. Burung elang tidak memiliki akal dan pemikiran pemirsa. Oleh Allah diberikan kepala, tetapi burung elang tidak memiliki akal. Lain ceritanya dengan manusia pemirsa. Kalau manusia oleh Allah diciptakan akal dan pemikiran, bayangkan saja pemirsa, burung elang yang nyata-nyatanya tidak memiliki akal saja mampu untuk menggunakan strategi yang begitu bagus untuk mendapatkan mangsa atau mendapatkan makanan. Apalagi kita manusia pemirsa, yang punya potensi yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal dan pemikiran. Kenapa kita masih tidak mau fastabiqul khairat? Kenapa kita tidak mau berlomba-lomba untuk kebaikan? Kenapa kita tidak mau bekerja keras? Malah kita berpangku tangan, malah kita berleha-leha, dan kita kalah dengan strategi oleh burung elang tersebut. Padahal pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, hanya makhluk yang bernama manusia lah yang paling sempurna pemirsa. Makanya disitulah
Manusia itu sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan malaikat saja nggak sempurna pemirsa. Malaikat dibandingkan dengan manusia lebih sempurna manusia dibandingkan dengan malaikat pemirsa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu afala ta'qilun, apakah kita tidak berpikir? Apakah kamu nggak berpikir? Ayo, mari kita berpikir yang cemerlang, berpikir yang cerdas, sehingga dalam melakukan kegiatan kita, insya Allah kegiatan itu bisa bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan di suatu tempat, bahkan tidak merugikan bangsa dan negara kita. Maka mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini, semoga kita selalu menggunakan akal dan pemikiran ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita menjadi manusia yang mulia, yang mampu untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari potensi akal, kemudian mulai dari potensi bakat. Apa yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Semoga kita lebih hebat daripada burung elang, dalam artian bahwa melakukan kebaikan tanpa harus berbuat kejahatan, sehingga kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang salah, itu datang daripada kekhilafan dan juga kekeliruan saya sendiri, dikarenakan saya manusia biasa yang jauh dari kalimat atau jauh dari kata sempurna, manusia yang penuh dosa dan noda. Tetapi kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya anak Adam adalah dia yang memang pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu jadikan pelajaran untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tidak akan diulangi lagi. Pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unjur ila mangkolah wala tangjur mangkilah. Jangan lihat siapa saya, tetapi lihat apalah yang saya sampaikan. Kalau yang keluar daripada lisan saya ini adalah baik, maka silakan dengar dan juga cermati, analisa, maknai, dan jangan lupa amalkan. Tapi kalau yang keluar dari lisan saya ini memang menggores hati dan pemikiran, tidak sinkron, tidak menyatu antara hati dan pemikiran Bapak Ibu semua, pemirsa semua, maka tinggalkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.